Kupikir aku istri satu-satunya. Ternyata aku hanya hidup di bayangan perempuan lain. Hari yang seharusnya jadi pernikahan impian, berubah jadi awal dari mimpi burukku. Dari surat nikah lusuh yang kutemukan, parfum melati asing di kamarku, hingga nama itu, Maya. Dan ketika akhirnya aku berhadapan langsung dengan Maya, aku sadar, kami berdua sama-sama korban dari lelaki yang sama. Tapi yang membuatku hancur adalah pengakuannya sendiri. Aku tidak bisa melepaskan Maya. Karena setiap kali aku menatapnya, aku melihat ibu. Air mataku pecah. Jadi aku siapa? Istri? Bayangan? Atau hanya pelarian dari luka yang tak pernah sembuh? Cerita ini belum selesai. Sore itu terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Langit memerah lembut, matahari condong ke barat, menebarkan cahaya keemasan yang membungkus seluruh taman. Udara hangat berhembus pelan, membuat dedaunan bergetar seolah ikut bertepuk tangan merayakan hari kami. Pernikahan ini bukan pesta mewah yang penuh gemerlap, tapi juga jauh dari kata sederhana. Semuanya ditata dengan anggun, kursi putih berjajar rapi di atas hamparan rumput hijau, dihiasi pita satin krem yang jatuh berkilau di bawah cahaya senja. Bunga mawar putih dan lili pastel melingkari altar kecil di tengah taman, memberi kesan elegan tanpa berlebihan. Aku, Nadia, melangkah perlahan di antara jalan setapak yang dipenuhi kelopak bunga. Gaunku bukan gaun penuh payet atau renda berlapis, tapi kain satin polos yang jatuh anggun, membuatku merasa seperti putri di dalam dongengku sendiri. Rambutku disanggul sederhana, dihiasi seuntai bunga kecil. Di ujung altar, Fajar berdiri dengan jas abu-abu muda, dasi hitam yang kontras dengan kulitnya yang hangat. Tatapannya menembus seluruh hiruk-pikuk di sekeliling, hanya tertuju padaku. Dan ketika jemariku akhirnya bertemu dengan jemarinya, aku merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar genggaman, sebuah janji yang tidak terucap tapi begitu nyata. Kita berhasil sampai di sini, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Tidak ada gemerlap lampu kristal, tapi sinar senja sudah cukup membuat setiap detik terasa abadi. Tidak ada orkestra megah, hanya denting piano lembut yang mengiringi, tapi musik itu terdengar lebih indah dari apapun yang pernah kudengar. Dan di hadapan keluarga serta sahabat terdekat, aku tahu, inilah pernikahan yang selama ini kuimpikan. Tidak perlu lebih, tidak kurang, hanya cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Aku memang gadis sederhana, bukan siapa-siapa. Tapi cinta Fajar membuatku berani bermimpi. Aku masih ingat jelas pertemuan pertama kami, saat hujan turun deras di sore yang mendung. Aku terburu-buru keluar dari toko buku kecil sambil menenteng map berisi berkas penting. Dan tiba-tiba angin kencang merobek payungku. Kertas-kertas beterbangan, jatuh ke jalan yang basah. Panik, aku jongkok, berusaha meraihnya dengan tangan gemetar. Dan di sanalah dia muncul. Dengan jas rapi dan payung hitam di tangannya, ia berjongkok di sampingku, memunguti kertas satu persatu dengan tenang. Air hujan menetes di pipiku, membuat wajahku memerah bukan hanya karena dingin, tapi juga karena malu. Saat tangannya menyentuh tanganku, kebetulan kami meraih kertas yang sama. Waktu seolah berhenti. Tatapannya hangat, suaranya lembut. Hati-hati, nanti basah semua. Aku menunduk cepat, pura-pura sibuk dengan kertas. Padahal jantungku berdetak tak karuan. Fajar meraih jasnya, melepasnya begitu saja, lalu menaruhnya di pundakku yang basah kuyup. Kamu bisa sakit kalau pulang begini, katanya sambil tersenyum. Senyum itu, senyum yang terlalu sulit untuk dilupakan. Hari-hari setelah itu seperti adegan yang diambil langsung dari drama. Ia mengajakku berteduh di kafe kecil di sudut jalan. Kami duduk berhadapan. Aku sibuk menatap uap dari cangkir kopi supaya tidak terlihat gugup. Sementara dia hanya tersenyum, memperhatikanku tanpa berkata-kata lama sekali. Aku salah tingkah, menunduk, pura-pura sibuk dengan sendok kecil yang kugerakkan berkali-kali. Dan ketika mataku tak sengaja bertemu matanya lagi, aku merasakan sesuatu yang aneh, hangat, damai, sekaligus menegangkan. Sejak hari itu, Fajar selalu hadir dalam langkah-langkah kecilku, menemani pulang saat aku lembur,
menunggu di halte hanya untuk memastikan aku sampai dengan selamat. Pernah suatu kali, ia memayungiku lagi di tengah gerimis, dan aku melihat bayangan kami berdua di genangan air di trotoar. Dua orang yang terlihat begitu jauh berbeda, tapi terasa begitu dekat. Momen-momen kecil itu yang perlahan meyakinkanku. Setiap tatapan, setiap senyum, setiap perhatian sederhana membuatku percaya bahwa aku tidak lagi sendirian. Dan di dalam hatiku, aku berbisik, "He is the one." Dan kini, di bawah langit senja yang indah, janji itu akhirnya nyata. Aku berdiri di altar bersamanya, di depan keluarga dan sahabat, dengan keyakinan penuh. Dialah rumahku, dialah cintaku, dialah alasan aku berani bermimpi lagi. Namun, di balik semua keindahan itu, ada hal-hal kecil yang aneh. Saat seorang tamu tua menyalami Fajar dan berbisik lirih, "Semoga kali ini bisa bertahan." Aku sempat menoleh heran, tapi Fajar hanya tersenyum cepat, menutupi kegugupannya dengan tawa lebar. Aku mengabaikannya, menepis rasa tidak enak di hati. Bukankah ini hari bahagia kami? Malam semakin larut ketika kami tiba di rumah baru. Rumah yang kini juga akan menjadi rumahku. Bukan rumah megah berlorong panjang seperti di film-film, melainkan sebuah rumah 2 lantai bergaya modern yang hangat. Dari luar tampak elegan, lampu-lampunya temaram, dikelilingi taman kecil dengan bunga yang harum. Fajar menggenggam tanganku begitu kami masuk rumah. Wajahnya berbinar, seperti anak kecil yang ingin memamerkan mainan barunya. "Ayo, aku tunjukkan rumah kita," katanya dengan suara penuh semangat. Ia menuntunku ke ruang tamu. "Ini tempat kita akan menerima tamu. Lihat, sofa ini kupilih sendiri. Empuk kan? Aku ingin kamu nyaman duduk di sini sambil baca buku." Senyumku mengembang. Aku bisa membayangkan sore-sore hangat dengan teh manis dan obrolan ringan. Kami melangkah ke dapur. Fajar menunjuk meja kayu panjang di sudut ruangan. "Aku tahu kamu suka memasak. Jadi aku pastikan dapurnya cukup luas, biar kamu bebas berkreasi." Nada suaranya membuatku terharu. Ada perhatian dalam setiap detail yang ia sebutkan. Naik ke lantai 2, ia membuka pintu kamar utama. Dan ini kamar kita. Aku menatap sekeliling. Dindingnya hangat, ranjang besar dengan sprei putih bersih, lampu kuning temaram yang menenangkan. Aku menoleh padanya, nyaris menangis karena bahagia. Inilah hidup yang selalu kuimpikan. Tapi saat kami kembali menyusuri lorong, pandanganku terpaku pada sebuah pintu kecil di ujung. Pintu itu tertutup rapat, berbeda dengan yang lain. Knopnya berkilat, seperti sering digunakan. Aku menunggu Fajar menyebutkannya, menjelaskan ruangan apa itu. Tapi ia justru melewatinya begitu saja, tanpa kata, seakan pintu itu tidak pernah ada. Aku berhenti, menatapnya dengan heran. "Yang itu apa?" tanyaku ragu. Wajahnya sempat berubah. Sekilas saja, tapi cukup membuat dadaku mengencang. Ia tersenyum paksa, terlalu cepat, lalu berkata, "Itu hanya gudang sayang. Tidak penting. Nanti saja." Aku mencoba ikut tersenyum, menelan penasaran yang mulai muncul. Tapi langkahku terasa berat setelah itu. Rumah yang barusan kurasa hangat dan nyaman, kini menyisakan hawa aneh yang menusuk pelan. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu itu. Dan aku tidak tahu bahwa pintu kecil itu suatu hari akan membuka luka besar yang merubah segalanya. Kami pun kembali ke kamar utama. Kamar itu tampak rapi, terlalu rapi untuk rumah yang katanya sudah lama ditempati. Ranjang bersih, bantal tersusun sempurna, seolah baru saja dibereskan untuk menyambut pengantin baru. Tapi justru kerapian itu yang terasa janggal. Di meja nakas, 2 gelas sudah disiapkan. Salah satunya masih berembun, seolah baru saja digunakan. Di kamar mandi, 2 sikat gigi berdiri sejajar. Salah satunya jelas sudah aus, bulunya mekar tanda sering dipakai. Di rak kecil, ada sebotol parfum melati yang bukan milikku. Aku menatapnya lama. Aroma melati tajam, terlalu feminin, terlalu asing. Aku mencoba menenangkan hati. Mungkin Fajar hanya belum sempat membereskan barang-barang lamanya. Tapi saat aku berbalik, mataku menangkap sesuatu di bawah meja rias.
sebuah jepit rambut hitam dengan helaian rambut panjang yang menempel di sisinya. Aku membeku. Itu jelas bukan milikku. Aku bahkan tidak pernah memakai jepit seperti itu. Fajar masih sibuk meletakkan jas pengantinnya ketika mataku tertumbuk pada sebuah laci di samping ranjang. Lacinya sedikit terbuka, seakan mengundangku. Dengan ragu aku menariknya, dan menemukan sebuah map lusuh di dalamnya. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Dan di sanalah aku melihatnya, selembar surat nikah lama. Nama Fajar tercetak jelas, bersanding dengan nama seorang perempuan, Maya. Kertas itu terasa lebih berat dari apapun yang pernah kupegang. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, membasahi tinta yang sudah mulai pudar. Jantungku berdegup kencang, pikiranku kacau. Apakah ini hanya masa lalu yang sudah selesai? Tapi kenapa tidak ada cap perceraian? Tidak ada tanda pembatalan? Hanya janji yang masih sah, seolah waktu berhenti di atas kertas itu. Aku menatap sekeliling kamar. 2 gelas, 2 sikat gigi, parfum melati. Potongan-potongan kecil yang kini menjadi bukti nyata. Cinta yang kukira sempurna ini. Apakah hanya kebohongan yang dibungkus indah? Aku terisak, menutup mulut dengan tangan, takut Fajar mendengarnya. Cincin pernikahan di jariku tiba-tiba terasa seperti belenggu. Dalam hati aku berteriak. Siapa aku sebenarnya? Istri? Atau hanya bayangan kedua dari kisah yang tidak pernah selesai? Pagi itu, matahari menembus tirai tipis dan menyentuh wajahku. Seharusnya aku merasa hangat, karena inilah pagi pertamaku sebagai seorang istri. Tapi yang kurasakan justru dingin menusuk. Sama dinginnya dengan kertas lusuh yang semalam kutemukan di laci. Surat nikah itu masih terpatri di benakku, dengan nama Maya yang terus berputar di kepala. Aku menoleh pelan. Fajar berdiri di dapur kecil rumah itu, menyiapkan sarapan dengan wajah riang. Pankek sederhana di atas piring, secangkir teh manis, dan senyum yang biasanya bisa meruntuhkan semua lelahku. Ia berbalik dan berkata, "Selamat pagi istriku. Mulai hari ini, aku janji kita akan selalu bahagia." Aku tersenyum. Tapi hanya di bibir. Senyumku kaku, rapuh, seolah digambar di atas wajah yang penuh retakan. Kata-katanya manis, tapi bagiku terasa pahit. Setiap kali ia berbicara tentang kebahagiaan, yang kudengar hanya gema kebohongan yang berusaha ia tutupi. Kami duduk bersama, ia bercerita panjang lebar tentang masa depan, tentang liburan, tentang rumah baru, tentang impian kecilnya. Aku mendengarkan, tapi setiap kalimatnya terdengar semakin jauh. Hatiku hanya ingin bertanya, kalau aku satu-satunya, kenapa masih ada Maya? Namun bibirku keluh. Aku memilih diam, menyembunyikan luka di balik tatapan yang berpura-pura berbinar. Usai sarapan, aku berjalan pelan menyusuri rumah. Aku ingin meyakinkan diri bahwa ini rumahku sekarang. Tapi setiap langkah justru membuatku sadar, rumah ini penuh jejak perempuan lain. Di lemari kamar, gaun pesta berwarna biru tua tergantung rapi. Kainnya halus, wangi parfumnya masih segar, seolah baru saja dipakai. Aku terdiam lama, jariku gemetar menyentuhnya. Itu bukan milikku. Itu milik seseorang yang pernah lebih dulu berkuasa di ruangan ini. Aku menutup lemari, berharap berhenti merasa sesak. Tapi langkahku membawaku ke dapur. Di rak kecil, sebuah cangkir tergeletak. Di bibir cangkir itu, samar tertinggal noda lipstik merah. Aku mengusapnya pelan, dan rasanya seperti menyentuh bukti pengkhianatan yang nyata. Aku menghela napas panjang, mencoba berpura-pura kuat. Tapi ketika sampai di ruang tamu, mataku jatuh pada selembar selendang tipis berwarna putih, tergeletak di sofa. Aku mengangkatnya, dan aroma melati yang tajam menyergap hidungku. Aroma itu asing bagiku, tapi terasa begitu hidup, seolah pemiliknya baru saja meninggalkannya di sana. Aku berdiri kaku. Perlahan aku menyadari, rumah ini bukan tempat baru yang kubangun bersama Fajar. Rumah ini masih penuh dengan napas Maya. Dan aku hanya menumpang di dalamnya. Malam hari, aku duduk di tepi ranjang, menatap cincin kawin di jariku. Cincin yang semalam kupakai dengan bangga, kini terasa seperti belenggu.
Air mataku jatuh satu-satu, membasahi pipi tanpa izin. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi aku memilih bungkam. Fajar masuk. Wajahnya lelah tapi penuh senyum. Ia memelukku dari belakang, suaranya lembut di telingaku. Aku bahagia sekali menikah denganmu, Nat. Kamu tahu itu, kan? Aku menutup mata rapat-rapat. Dari luar, aku membiarkan diriku tenggelam dalam pelukannya. Tapi di dalam, hatiku runtuh. Air mataku terus jatuh, terperangkap di antara cinta yang masih ada dan kebohongan yang tidak bisa kupungkiri. Pagi itu, aku terbangun dengan mata yang masih bengkak. Sisa air mata semalam masih terasa asin di bibirku. Di sampingku, Fajar tidur pulas dengan wajah tenang, seolah tidak ada rahasia yang ia sembunyikan. Aku menatapnya lama, dan yang kurasakan hanya satu. Aku tidak mengenal laki-laki ini lagi. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku terasa berat. Rumah ini sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah awal pernikahan. Aku berjalan ke arah jendela, menyingkap tirai, dan yang kulihat hanyalah bayangan wajahku sendiri, pucat, rapuh, dan penuh tanya. Di belakangku, suara Fajar terdengar pelan. Ia baru saja terbangun. Maya. Maksudku Nadia. Suaranya tercekat. Matanya cepat-cepat mencari alasan. Aku terdiam. Dadaku seperti diremas. Nama itu kembali menggema. Kali ini bukan dari kertas lusuh, tapi langsung dari bibirnya sendiri. Suara itu masih menggema di telingaku. Maya. Nama yang meluncur terlalu lancar dari bibirnya. Aku menoleh cepat, menatapnya dengan sorot tajam. Dadaku bergetar, tapi kali ini bibirku tidak membeku. Siapa itu? Maya? Tanyaku pelan, nyaris berbisik, tapi cukup untuk membuat udara di kamar menjadi berat. Fajar tertegun, matanya membesar sesaat, lalu buru-buru memalingkan pandangan. Tangannya mengusap tengkuk. Gelisah. Aku salah ngomong, Nat. Maksudku kamu, bukan Maya. Aku menatapnya tak berkedip. Tapi kamu menyebut namanya Fajar. Itu bukan salah ucap. Itu refleks. Suaraku bergetar. Setetes air mata lolos dari sudut mataku. Fajar mendekat, berusaha meraih tanganku. Jemarinya gemetar. Sayang, dengar aku. Maya itu cuma masa lalu. Kamu jangan pikir macam-macam, ya? Hanya ada kamu. Aku menarik tanganku pelan, menunduk, tak sanggup melihat wajahnya. Hati kecilku berteriak, kalau benar hanya aku, kenapa kau masih menyebut namanya di hadapanku? Seketika dunia berhenti. Jantungku membeku, telingaku berdenging. Fajar menutupinya dengan tawa kecil, cepat-cepat mengganti topik. Tapi kalimat itu sudah menamparku terlalu keras. Aku hanya bisa terdiam, berusaha menelan rasa sakit yang membakar tenggorokanku. Sore hari, keluarga Fajar datang sebentar. Ibunya tersenyum hangat, menggenggam tanganku. Ah, Kak Maya dulu sering masak di dapur ini. Pasti kamu juga akan betah. Aku kaku, senyumku membeku di wajah. Aku menoleh ke Fajar, berharap ada penjelasan. Tapi ia hanya tersenyum tipis. Matanya memohon aku diam. Dan diam itulah yang membunuhku sedikit demi sedikit. Malamnya, aku pura-pura tidur. Tapi suara lirih membangunkanku. Ia bangkit perlahan, melangkah keluar kamar. Aku mengikuti dengan langkah pelan, berdiri di balik pintu. Suaranya terdengar jelas di telepon. Maaf. Aku tidak bisa lama. Nadia ada di rumah. Aku janji akan cari waktu lain. Tubuhku gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kata-katanya menusuk lebih tajam dari belati. Nadia ada di rumah. Seolah aku hanyalah tamu yang mengganggu kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang masih dimiliki Maya. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Dunia berputar. Tapi satu hal kini jelas. Aku bukan istri yang sebenarnya. Aku hanyalah bayangan, pengganti, boneka dalam kisah yang tak pernah kuminta. Hari-hari setelah itu berjalan seperti siksaan. Aku mencoba tersenyum, mencoba bersikap normal. Tapi setiap kali menatap wajah Fajar, aku hanya melihat kebohongan yang rapi. Senyumnya tetap hangat,
Ucapannya tetap manis, tapi semuanya terasa palsu. Suatu malam, aku memberanikan diri. Aku berdiri di ruang tamu, menatapnya lurus. Suaraku bergetar tapi tegas. Siapa sebenarnya Maya? Kenapa namanya selalu ada di sekitarku? Fajar terdiam. Matanya berkedip cepat. Tangannya mengusap tengkuk, gelisah. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya kaku. Kamu salah dengar, Nat. Aku nggak bilang begitu. Aku melangkah setapak lebih dekat. Jangan bohong. Aku dengar dengan jelas. Maya, siapa dia? Fajar menunduk, menarik napas panjang. Suaranya lembut tapi penuh paksaan. Sudahlah, Nat. Kamu terlalu capek. Mungkin salah tangkap. Jangan dipikirkan. Aku menggeleng. Air mataku menetes. Aku tidak salah dengar. Kenapa namanya keluar begitu saja dari bibirmu? Kenapa aku menemukan barang-barang yang bukan milikku di rumah ini? Kali ini Fajar terperangah. Matanya melebar sesaat. Lalu ia cepat-cepat mendekat, meraih bahuku. Nadia, dengarkan aku. Aku menikah denganmu. Aku ada di sini denganmu. Bukankah itu cukup? Kenapa harus mengorek-ngorek yang tidak penting? Aku menepis tangannya. Suara tangisku pecah. Tidak penting? Bagimu mungkin tidak penting. Bagiku, ini hidupku, pernikahanku. Aku berhak tahu siapa Maya. Dan disitulah wajah Fajar berubah. Fajar berubah semuanya. Seperti orang yang tidak aku kenal. Kegugupannya meledak menjadi amarah. Ia menatapku tajam. Suaranya meninggi. Keras hingga menggema di dinding rumah. Kamu ini kenapa sih, Nat? Baru juga menikah. Sudah menuduh ini itu. Kamu tidak percaya sama aku? Kalau begitu untuk apa aku menikahimu? Aku terdiam. Dadaku seperti ditusuk berkali-kali. Ia tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya membalikan semua kesalahan padaku. Menjadikan marah sebagai tameng terakhirnya. Air mataku jatuh deras. Aku ingin berteriak. Tapi tenggorokanku tercekat. Malam itu aku sadar. Bagi Fajar, amarah lebih mudah daripada kejujuran. Siang berikutnya, aku membereskan lemari di ruang keluarga. Tanganku bergerak mekanis. Tapi hatiku penuh kegelisahan. Saat menarik tumpukan kain, ada sesuatu yang terdorong keluar. Sebuah album foto tua, terselip rapat di sudut yang gelap. Aku menatapnya lama. Debunya tipis, seolah baru-baru ini disentuh. Jantungku berdetak cepat. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman pertama. Foto keluarga biasa. Aku menelan ludah, mencoba menertawakan ketakutanku sendiri. Lembar berikutnya, potret Fajar di masa muda. Aku menarik napas lega. Sampai mataku berhenti di satu halaman. Kakiku lemas. Tubuhku serasa ditampar keras. Di sana, Fajar berdiri di altar, mengenakan jas pengantin. Di sampingnya seorang perempuan bergaun putih, tersenyum hangat. Maya. Senyum mereka nyata. Lebih hidup daripada senyum yang kuterima di pelaminan kemarin. Aku meraih halaman itu dengan tangan bergetar. Air mataku mulai kabur. Album itu terlepas dari genggaman. Jatuh ke lantai. Tapi sesuatu lain ikut terlepas dari sela-sela sampulnya. Sebuah map tipis, nyaris tersembunyi. Aku berjongkok, meraihnya dengan rasa takut yang menyesakkan. Kertas di dalamnya kaku. Resmi. Saat ku buka, mataku serasa menusuk sendiri. Sertifikat rumah. Dan di sana, hanya satu nama yang tercetak jelas. Maya Larasati. Kertas itu hampir jatuh dari genggamanku. Dadaku bergemuruh. Jantungku berdetak tak karuan. Di rumah ini, rumah yang kupikir akan menjadi awal kehidupanku dengan Fajar, sebenarnya bukan miliknya. Bukan milikku. Rumah ini milik Maya. Rumah ini dibangun, ditinggali, dan dihidupi bersama perempuan itu. Air mataku pecah. Aku terduduk di lantai, menatap album foto yang terbuka dengan senyum bahagia mereka, dan sertifikat rumah yang dingin di tanganku. Saat itu aku sadar, aku tidak hanya dibohongi, aku dipaksa hidup di rumah milik istri pertama. Malamnya, aku kembali ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cincin di jariku. Air mataku jatuh satu-satu.
Kenapa aku merasa pernikahan ini hanya panggung, dan aku aktor pengganti dalam drama yang sudah lama dimainkan? Aku berdiri hendak keluar kamar ketika langkahku terhenti. Dari ruang tamu terdengar suara Fajar, lirih tapi tegang, bersama suara ibunya. Nafasku tercekat. Aku mendekat pelan, berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka. Fajar. Suara ibunya bergetar. Ibu baru saja dapat kabar dari pengadilan. Berkas cerai kamu dan Maya belum pernah diputuskan. Jadi secara hukum, kalian masih suami istri sah. Lalu apa artinya pernikahanmu dengan Nadia? Tubuhku membeku. Jantungku serasa diremas. Fajar menunduk. Suaranya tergesa dan berat. Bu, aku memang belum bisa benar-benar melepaskan Maya. Rasa itu belum tuntas. Ada bagian dari diriku yang masih terikat padanya. Ia berhenti sejenak, menarik napas kasar. Tapi aku juga tidak bisa kehilangan Nadia. Aku pikir dengan menikahinya, aku bisa mulai baru. Bisa menutup semua luka. Tapi nyatanya, aku berdiri di dua dunia yang belum selesai. Tanganku menutup mulut, menahan isak yang hampir pecah. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari belati. Jadi bukan hanya soal status di atas kertas. Bahkan di dalam hatinya, Maya masih ada. Suara ibunya meninggi, getir. Astaga Fajar. Jadi selama ini kamu menipu semua orang? Maya tidak pernah benar-benar kau lepaskan. Dan sekarang kau jerat Nadia di tengah-tengahnya. Aku tak sanggup mendengar lebih lanjut. Air mataku jatuh deras. Tubuhku gemetar. Dunia seakan berputar. Hancur berkeping-keping. Aku bukan hanya istri kedua secara hukum. Tapi juga bayangan, yang hidup di sisi seorang lelaki yang cintanya belum benar-benar utuh untukku. Kamar terasa seperti sumur yang menelan suaraku bulat-bulat. Tidak ada musik, tidak ada televisi, hanya dengung pendingin ruangan dan detak jantungku yang tak mau tenang. Di pangkuanku, ponsel menyala seperti mata kecil yang menantang. Kalau kamu siap, bukalah. Kalau tidak, tetaplah buta. Aku menatap cincinnya dulu. Lingkaran tipis yang semalam terasa seperti rumah, kini seperti pagar. Jemariku menggulir, berhenti, lalu menggulir lagi. Jauh di dalam dada ada suara yang berbisik. Kalau kamu mencari, kamu akan menemukan. Dan kalau kamu menemukan, kamu tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Kuambil laptopku, aku menarik napas panjang, mengetik dengan tangan yang sedikit bergetar, Maya Larasati. Puluhan nama muncul. Foto-foto kecil berbaris. Ada yang tertawa, ada yang berpose di pantai, ada yang memeluk kucing. Sampai mataku terkunci pada satu foto. Seorang perempuan berambut hitam panjang, senyum tipis yang tidak memaksa, tatapannya teduh. Bukan tatapan yang menantang dunia, melainkan tatapan yang pernah berdamai dengan badai. Ada selendang putih di bahunya. Selendang yang terasa familiar. Jari telunjukku mengarahkan kursor laptopku ke profilnya. Klik. Halaman terbuka. Dunia bergeser pelan. Di foto paling atas, Maya duduk di meja kayu dekat jendela. Seberkas cahaya menimpa pipinya. Captionnya singkat. Beberapa luka tidak bisa disembuhkan waktu. Aku menelan ludah. Kata-kata itu tidak marah. Tidak menuntut. Tapi membekas seperti tinta di kulit. Aku menggulir ke bawah. Foto lama. Maya berdiri di tepi pantai. Rambutnya ditiup angin. Di sampingnya, Fajar. Lengan Fajar melingkari bahunya. Mata mereka saling mengunci. Seperti dua orang yang percaya rumah selalu ada selama tangan mereka saling menggenggam. Caption. Rumahku ada di sisimu. Dunia menegang. Aku mendekatkan layar. Padahal aku tahu menatap lebih dekat hanya akan menyakitkan. Di foto berikutnya, mereka berdua di ruang tamu. Ruang tamu itu, sofa krem yang sekarang ku tempati. Meja kayu dengan noda kopi kecil di tepi. Noda yang selalu kugosok setiap pagi karena mengganggu mataku. Di pojok, rak yang sekarang menampung buku-bukuku dulu menampung bingkai foto mereka. Rumah ini pernah penuh dengan tawa mereka. Pikiranku memutar kata-kata itu sendiri. Dan rasanya seperti seseorang menutup pintu dari dalam lalu mengunci daun pintu dengan tenang. Aku terus menggulir. Ada foto buket melati dengan pita putih. Ada video pendek. Tawa Maya terdengar sayup.
Setipis kertas surat yang kusimpan di bawah bantal, surat nikah lusuh dengan namanya dan nama lelaki yang kupanggil suami. Di bagian komentar, beberapa orang menulis, "Tetap kuat Bu Maya." Bu, sebuah rasa aneh merayap. Bukan cemburu semata. Bukan juga benci. Lebih seperti rasa malu. Malu karena masuk rumah orang lain tanpa mengetuk, tanpa diundang, dengan gaun pengantin dan harapan yang kusangka murni. Aku berhenti di foto yang menampilkan papan kayu bertuliskan nama sebuah kafe di pinggir kota. Geotaknya masih aktif. Tempat yang menenangkan. Tulis Maya 2 minggu lalu. Aku menatap lama. Ada sesuatu yang halus dan telaten dalam caranya memilih kata. Seperti orang yang memilih porselen. Hati-hati, takut retak. Aku keluar dari galeri foto. Kembali ke halaman profilnya. Di pojok kanan atas ada ikon amplop. Pesan. Ikon itu kecil, tapi terasa seperti pintu yang menghubungkan dua dunia. Dunia perempuan yang duduk di sudut rumah dengan cincin yang terasa dingin di jari, dan dunia perempuan yang menulis kalimat tentang luka yang tak sembuh oleh waktu. Jempolku mengetuk. Kolom kosong terbuka. Halo. Bolehkah kita bicara? Ku hapus. Terlalu samar. Terlalu mudah diabaikan. Aku ingin bertanya tentang Fajar. Ku hapus lagi. Kedengarannya seperti tuduhan. Dan aku, meski luka, tidak ingin masuk seperti badai. Aku menutup mata, menahan air yang sudah lama meminta jalan. Lalu kutulis pelan, jujur, sejujur yang ku bisa. Saya Nadia, istri Fajar. Kita perlu bicara. Kukirimi tanda titik di akhir kalimat. Lalu send. Kesunyian setelahnya menjerit. Jam dinding terdengar lebih keras. Detik-detiknya menyentak bahu. Aku menaruh ponsel di meja, lalu mengambilnya lagi. Meletakkan, mengambil, seolah benda itu bisa mengubah jawaban yang akan datang. 5 menit, 10, 20. Dunia seperti menggoda. Sampai kapan kamu sanggup menunggu? Ponselku bergetar. Klik. Notifikasi. Aku menahan napas dan membukanya. Sederhana, seperti semua hal yang paling mengguncang selalu tampak. Kita bertemu. Besok, pukul 16. Cafe Lidi. Tidak ada emotikon. Tidak ada salam penutup. Hanya lokasi, waktu, dan keputusan. Dada yang sedari tadi rapuh tiba-tiba tegak. Ini bukan lagi tentang menebak-nebak. Ini tentang melihat dan mendengar. Lalu memilih hidup seperti apa yang akan kujalani setelahnya. Malam sebelum pertemuan itu, aku duduk di depan cermin. Rambutku kubiarkan tergerai. Tidak ada riasan tebal. Aku menatap perempuan di cermin. Mata bengkak. Garis bibir yang tidak bisa berpura-pura. Tiba-tiba teringat suaramu. Jar. Mulai sekarang, kita saling jaga. Aku menutup mata. Kata-kata itu kini seperti baju yang ukurannya tidak pernah pas di tubuhku. Kukenakan tetap longgar, kuikat tetap jatuh. Aku menggeser cincin di jari manis. Membuka, menutup, seperti menguji engselnya. Lalu kupasang lagi. Bukan karena aku yakin, tapi karena aku ingin selesai dengan cara yang tidak akan kuratapi suatu hari nanti. Dengan kepala tegak, bukan tangan gemetar menyembunyikan sesuatu di balik punggung. Langit sore memucat seperti kain yang terlalu sering dicuci. Cafe Lidi kecil dan rapi. Pintu kayu. Lonceng kecil berdenting setiap ada pengunjung masuk. Aromanya campuran kopi, gula karamel, dan sesuatu yang manis, melati, yang membawaku kembali ke malam pertama di rumah. Parfum di rak kecil, selendang di sofa, pintu yang tidak pernah dijelaskan. Aku melangkah masuk. Suara lonceng terdengar. Barista mendongak, tersenyum ramah. Mataku menyapu ruangan. 3 meja di kanan, 2 di kiri, 1 di pojok dekat jendela. Di sana, selendang putih. Maya duduk membelakangi pintu, tapi aku mengenalinya dari cara bahunya jatuh. Tegang, tapi tidak defensif. Ia menoleh ketika langkahku mendekat, dan waktu, sialnya, memilih untuk berhenti. Tidak ada musik latar, tidak ada slow motion. Hanya tatapan dua perempuan yang sama-sama pernah percaya pada janji yang sekarang terasa seperti guratan di kaca. Nadia? Suaranya datar. Tapi tidak dingin. Ia berdiri, memberi isyarat ke kursi di depannya. Duduklah.
Aku duduk. Kursi kayu bergeser pelan. Bunyinya seperti garis di kertas. Beberapa detik hanya ada napas kami dan sendok yang beradu dengan dinding cangkir di meja sebelah. Suaraku patah di tengah. Lalu ku perbaiki. Terima kasih sudah mau bertemu. Maya menatap gelasnya, sebelum kembali menatapku. Mata itu tidak mencari musuh. Aku bisa melihatnya. Mata itu mencari kebenaran. Aku juga ingin dengar langsung darimu, ujarnya pelan. Bukan dari kabar yang saling menampar di belakang. Aku meremas kedua tanganku di pangkuan. Aku menikah dengan Fajar karena aku percaya dia selesai dengan masa lalunya. Aku tidak tahu. Napasku robek. Aku tidak tahu kalau secara hukum kalian masih suami istri. Ada kilat sesuatu di wajahnya. Bukan kemenangan, bukan juga keterkejutan. Lebih mirip pengakuan yang sudah lama menunggu di depan pintu. Aku juga tidak tahu ia sudah menikah lagi. Katanya tenang. Yang ku tahu, berkas kami belum diputus. Lalu orang berkata, sabar, waktu akan membereskan. Tapi waktu hanya melipat-lipat luka. Kami terdiam. Hening itu bukan dinding, melainkan jembatan. Rapuh, tapi bisa dilalui kalau kami mau melangkah pelan-pelan. Aku menemukan sertifikat rumah, ucapku akhirnya. Seolah mengeluarkan batu dari sepatu. Atas namamu. Maya tidak terkejut. Ia tersenyum pendek. Lelah. Rumah itu kami bangun pelan-pelan. Aku kira, kalau rumahnya kukuatkan, cintanya juga akan bertahan. Ia menggeleng pelan. Ternyata tembok lebih mudah dipelihara daripada hati. Aku menatap selendang putihnya. Wangi melati samar terangkat setiap kali ia menggeser bahu, menabrak sesuatu di dalam diriku yang sudah lama pecah. Aku tinggal di sana sekarang, kataku tanpa berani menatap. Dan setiap sudutnya masih memanggil namamu. Maya menautkan jemari, menimbang-nimbang kata. Aku tidak ingin merenggut apapun darimu, ucapnya. Nadanya datar tapi hangat. Tapi aku juga tidak mau hidupku diputuskan tanpa aku duduk di meja yang sama. Ia menarik napas. Karena itu aku setuju bertemu. Ada jeda. Lalu ia mencondongkan tubuh. Suaranya turun satu nada, jernih seperti air. Kau ingin apa dari pertemuan ini, Nadia? Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya seperti cermin yang tiba-tiba diletakkan di hadapanku. Aku bisa memilih marah, bisa memilih menyalahkan, bisa memilih memohon. Tapi di titik ini, aku hanya ingin satu hal yang tidak pernah benar-benar kumiliki sejak gaun putih itu kupakai. Kepastian. Aku ingin kebenaran, jawabku akhirnya, pelan. Dan aku ingin kita berdua berhenti jadi korban kebohongan yang sama. Ruangan terasa lebih lapang setelah kalimat itu keluar. Maya mengangguk sangat pelan. Seolah kami baru saja menyepakati sesuatu yang lebih besar dari kami berdua. Di luar jendela, langit berubah dari abu-abu ke jingga, dan lonceng kecil di pintu berdenting ketika seseorang datang. Maya mengambil ponselnya dari meja, menatap layar sesaat, lalu menaruhnya kembali dengan gerak hati-hati. Fajar akan datang, ucapnya tenang. Aku yang memintanya. Kalau kebenaran mau dibuka, biarkan ia hadir ketika dibuka. Darahku turun, lalu naik lagi. Aku menatap pintu kafe. Untuk pertama kali sejak semua ini dimulai, aku merasa bukan lagi berlari dalam gelap. Aku berdiri di ruangan dengan lampu menyala, meski cahaya itu membuat semua debu terlihat jelas. Lonceng di atas pintu berdenting. Seseorang melangkah masuk. Aku dan Maya menoleh bersamaan. Suara kursi-kursi kayu saling bergesekan pelan. Pertemuan itu, akhirnya, lengkap. Ia melangkah pelan, lalu duduk di kursi di antara kami. 3 hati dalam satu meja kecil. Hening sejenak, sebelum Maya membuka suara. Suaranya tenang, tapi aku bisa merasakan getarannya. Kenapa Fajar? Kenapa menikah lagi padahal kita belum selesai? Aku menahan napas. Kata-kata itu menghantam tepat di dada. Fajar menunduk. Tangannya menggenggam cangkir yang bahkan belum berisi kopi. Jari-jarinya bergetar, seolah ia memegang rahasia yang terlalu panas untuk ditahan. Aku ingin bicara, ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Jadi aku hanya menatapnya.
Berharap ia menoleh, berharap ia mengaku. Maya menatapnya lebih dalam. Aku menunggu. Bertahun-tahun. Menunggu kejelasan. Tapi yang kudapat hanya kabar bahwa kau menikah lagi. Katanya sudah selesai. Katanya sudah berakhir. Aku menutup mata. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Kata-kata itu bagai palu yang menghantam kepalaku. Jadi benar. Kebohongan itu bukan hanya padaku, tapi juga padanya. Fajar akhirnya bersuara. Lirih. Pecah. Aku ingin berpisah, Mei. Dulu, aku sudah siapkan semua. Tapi, ia berhenti, menelan ludah, lalu menatap Maya dengan mata merah. Setiap kali aku melihatmu, aku melihat almarhum ibu kandungku. Senyummu, caramu bicara, bahkan caramu menunduk saat marah, semua sama. Dan aku tidak sanggup benar-benar melepaskan. Waktu membeku, hujan di luar jatuh lebih deras, menimpa kaca jendela dengan ritme yang menusuk telinga. Maya memejamkan mata. Air matanya jatuh deras. Jadi aku bukan istrimu. Aku hanya bayangan ibumu di matamu. Suaranya patah, tapi jelas. Aku gemetar. Tubuhku hampir runtuh. Kata-kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Jadi bukan hanya soal hukum, bukan hanya soal status. Aku, istrinya, hanya pelarian. Dan Maya, istrinya juga, hanya simbol dari sesuatu yang telah hilang. Aku menutup mulut dengan tangan. Isakku pecah. Lalu aku siapa? Fajar? Apa aku sekadar pengganti dari pengganti? Suaraku bergetar, keluar di antara tangis yang tak bisa kubendung. Fajar menunduk. Wajahnya hancur. Tapi hancurnya tidak mengubah kenyataan. Ia tetap lelaki yang membuat kami duduk di meja ini. Saling berhadapan, saling terluka. Maya mengusap air matanya, lalu menatapku. Tatapannya tajam, tapi bukan kebencian. Lebih seperti luka yang ingin dibagi. Secara hukum, aku masih istrinya, Nat. Dan sekarang aku tahu. Bahkan dalam hatinya, aku tidak pernah benar-benar dilepaskan. Jadi siapa kamu di matanya? Dunia runtuh di sekelilingku. Aku merasa meja ini seperti lubang yang menelanku hidup-hidup. Tapi di balik hancur itu, ada suara kecil dalam diriku yang berbisik. Aku bukan bayangan. Aku bukan boneka. Aku berhak memilih jalanku sendiri. Aku menatap keluar jendela. Hujan menetes deras, memburamkan pandangan kota. Dalam kabut itu, aku melihat wajahku sendiri. Lelah, patah, tapi tidak hilang. Dan dalam hati aku berkata, bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang pernah dikhianati oleh cinta setengah hati. Jika cinta hanya menyisakan luka, jangan biarkan luka itu mencuri hidupmu. Karena pada akhirnya, kejujuran, meski pahit, lebih baik daripada janji manis yang penuh dusta. Aku bangkit dari kursi. Langkahku gemetar, tapi tegas. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan setelah ini. Yang aku tahu, aku tidak akan lagi tinggal di bayangan orang lain. Lonceng kecil di pintu kafe berdenting ketika aku keluar. Suara hujan menyambutku, menenggelamkan semua suara di belakang. Aku melangkah keluar kafe dengan hati yang hancur, meninggalkan dua sosok yang sama-sama pernah dipercaya, sama-sama terluka. Dan mungkin, di titik ini, bukan lagi tentang siapa yang salah, tapi siapa yang paling menderita. Apakah Maya, perempuan yang ditinggalkan tanpa pernah benar-benar dilepaskan? Ataukah aku, Nadia, yang dinikahi hanya untuk hidup di bayangan cinta yang belum tuntas? Kebenaran ini terlalu pahit untuk kutelan sendiri. Mungkin kalian yang menonton juga merasakannya. Kalau kalian berada di posisiku, di sisi siapa kalian akan berdiri? Di sisi Maya? Atau di sisiku? Tuliskan di kolom komentar. Biar kita bisa sama-sama membicarakan luka ini. Dan kalau cerita ini menyentuh kalian, jangan lupa tinggalkan tanda suka, bagikan kisah ini, dan ikuti perjalanan kami berikutnya. Karena setiap kisah selalu meninggalkan tanya.